Siapa yang mengira bahwa pembunuh berantai paling sukses adalah seorang dokter? Namanya Michael Swago, seorang dokter bedah saraf jenius, namun banyak pasien yang dirawat olehnya meninggal dengan mencurigakan. Diperkirakan Swago membunuh 60-70 orang selama karirnya sebagai dokter. Perbuatannya terungkap setelah seorang suster melihat dia menyuntikkan sesuatu kepada pasien dan membuat pasien itu sekarat. Setelah tertangkap tangan, apakah dia bebas? Sayangnya tidak. Rumah sakit ingin menjaga reputasi yang dianggap lebih penting. Bagaimana mungkin ada dokter pembunuh dalam rumah sakit? Melaporkan Swago kepada pihak berwajib tentunya akan menghancurkan reputasi rumah sakit. Perbuatan Swago ditutupi, dia dibiarkan terus bekerja selama 15 tahun lamanya. Kisah Swago membuat kita bertanya-tanya, apakah orang jahat selalu menang dan orang baik hati selalu menjadi yang terakhir mencapai garis finish? Ada penelitian unik yang dilakukan oleh Jennifer Cartman, profesor di University of California, Berkeley. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perusahaan, karyawan yang menjilat atasannya, pintar menyanjung bos, dan terkadang menjatuhkan orang lain, cenderung bisa lebih sukses di tempat kerja. Meskipun performanya tidak lebih baik dibandingkan mereka yang sungguh-sungguh bekerja keras. Menyanjung atasan atau bos memiliki daya yang kuat, bahkan meskipun bos itu tahu bahwa pujian itu tidak tulus. Orang yang brengsek dan menyebalkan cenderung fokus pada mendapatkan kekuasaan. Mereka dianggap lebih kuat dan lebih berdaya. Sementara orang baik hati dianggap lebih lemah dan tidak berdaya. Bagi Anda dan saya ini terdengar menyebalkan, bukan? Dalam jangka pendek, menjadi brengsek dan menyebalkan bisa menguntungkan. Tapi sayangnya tidak dalam jangka panjang. Berdasarkan riset dari World Database of Happiness, Moldova adalah kota paling tidak bahagia di dunia. Apa yang membuat negara di Eropa mantan Republik Soviet ini begitu buruk? Jawabannya adalah karena rakyat Moldova saling tidak percaya, pada titik yang begitu besar hingga menghambat aktivitas mereka. Bahkan mereka tidak mau pergi ke dokter yang berusia kurang dari 30 tahun karena menganggap mereka membeli ijazah kedokterannya. Di sana penduduknya sangat egois dan tidak ada seorang pun yang mau melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Sebuah survei dilakukan untuk menanyakan kepada penduduk Moldova kualitas diri apa yang paling mereka harapkan. Jawabannya, bisa dipercaya. Sifat egois dan menyebalkan tidak bisa berlaku untuk jangka panjang. Ironisnya, bahkan jika ingin melakukan kejahatan yang sukses dalam jangka panjang, Anda harus bisa dipercaya. Baiklah, mari kita pelajari ini dari memahami para kriminal. Geng jalanan mungkin tidak seburuk yang kita kira. Anggota geng jalanan bisa jadi lebih tahu tentang kepercayaan daripada saya dan Anda. Bahkan sebenarnya, data menunjukkan bahwa sebagian besar geng jalanan tidak menciptakan tindakan kriminal. Justru sebaliknya, kriminalitas yang menciptakan geng jalanan, seperti peperangan atau pemerintahan yang korup dan sewenang-wenang. Bagi para kriminal jalanan itu, kepercayaan adalah segalanya. Mereka tidak bisa lapor polisi jika heroin mereka dicuri. Jika kepercayaan itu dirusak, maka nyawa adalah taruhannya. Meski begitu, seorang pemimpin kriminal tidak bisa seenaknya membunuh atau membuat orang lain babak belur. Mereka juga butuh mencari teman dan rekan yang bisa dipercaya. Para pemimpin kriminal tahu betul bahwa sesekali berbuat kejahatan itu perlu, namun terlalu sering akan menghancurkan mereka. Kelompok kriminal sangat solid dan mereka sangat melindungi anggotanya. Mereka bahkan seringkali memberi bingkisan kepada sesama anggotanya untuk menjaga kepercayaan. Coba pikirkan, kapan terakhir kali bos Anda memberikan Anda bingkisan? Hal yang sama juga terjadi pada dunia bajak laut. Bajak laut muncul atas respon dari perdagangan pemerintah yang curang dan sewenang-wenang. Anggota bajak laut sangat demokratis, saling melindungi dan menjaga satu sama lain. Semua aturan disepakati oleh semua orang. Sang kapten pun bisa digulingkan setiap saat. Satu-satunya momen di mana kapten bisa berlaku sewenang-wenang adalah dalam pertempuran hidup dan mati, di mana keputusan yang cepat akan sangat penting. Belajar dari geng kriminal dan bajak laut, apakah itu berarti kita harus jadi orang yang brengsek dan menyebalkan dulu? Untungnya tidak begitu. Para peneliti juga banyak menemukan orang yang bisa sukses tanpa harus menjadi brengsek. Mereka pintar mengatur kondisi, kapan saatnya harus bersikap baik, dan di saat yang bersamaan tetap tegas pada prinsip hidup kebenaran.
Faktanya, orang-orang yang beretika, toleran, dan baik hati, jika pintar mengatur orang lain, mereka bisa lebih bahagia dan sejahtera dibandingkan orang-orang brengsek. Dan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Pada bab ini ada 5 poin yang bisa kita rangkum. Pertama, jangan iri pada orang lain. Hidup bukan perkara ya atau tidak. Jika orang lain menang, bukan berarti yang lain harus kalah. 2. Pilih kolam yang tepat. Ketika Anda menerima pekerjaan, cermati baik-baik orang yang bekerja sama dengan Anda. Karena kemungkinan besar Anda akan menjadi seperti mereka. Jangan naif dan berpikir mereka akan menjadi seperti Anda. Anda tidak bisa mengubah mereka. Jika itu tidak cocok dengan diri Anda, pekerjaan itu tidak cocok bagi Anda. 3. Bekerja sama lebih dulu. Jangan jadi orang pertama yang berbuat buruk. Penting untuk mengamati lingkungan sekitar, merangkul orang lain, dan mendapatkan kepercayaan. 4. Pastikan kerja keras dilihat atasan. Pada intinya, bekerja keras itu tetap penting. Namun jangan sampai bos Anda tidak tahu kalau Anda bekerja keras. Hal ini akan memudahkan Anda untuk negosiasi gaji dan mungkin promosi jabatan. 5. Pikirkan jangka panjang. Harap perhatikan dengan baik bahwa perbuatan buruk hanya berguna untuk jangka pendek. Melakukannya dalam jangka panjang benar-benar akan menghancurkan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan Kata Dila. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Salam. Oh, apakah Anda masih ingat dengan si dokter pembunuh Michael Swago? Oke, polisi akhirnya menangkapnya dan karirnya berakhir. Pada akhirnya, seseorang melakukan hal yang benar. Orang itu mengirimkan fax tentang tindakan Swago ke seluruh sekolah kedokteran di Amerika. Hal ini menarik perhatian para FBI. 6 September 2000, FBI dan polisi menangkapnya. Dia dipenjara dengan tingkat keamanan maksimum di Florence, Colorado.